Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita bersyukur dan bersukacita bersama seluruh umat Keuskupan Timika atas uskup yang baru yang tanggal 8 kemarin diumumkan oleh Romo Administrator. Uskup terpilih yang baru adalah Bapak Uskup Bernardus Bovidvos Baru OSA dari Ordo Agustinian. Selamat dan profisiat, selamat menggembalakan umat di Keuskupan Timika. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, anak singa dan ular naga akan kau injak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja."
Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita membaca kisah Yesus dicobai iblis menurut Injil Lukas. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius, gambaran tentang godaan terhadap Yesus, inti godaannya sama, tetapi urutannya berbeda. Kalau kita baca Injil Matius, godaan ketiga Matius terjadi di gunung, dan ini nanti juga akan menjadi akhir dari Injil Santo Matius. Injil Matius diakhiri dengan kisah para murid mendapat mandat untuk memberitakan Injil di atas gunung atau di atas bukit. Dikatakan dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20 demikian, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu versi Santo Matius. Yesus digoda dengan godaan ketiga, dibawa ke atas bukit atau ke atas gunung, diminta untuk menyembah iblis. Tetapi Yesus mengalahkan iblis. Kini giliran justru Yesus yang disembah oleh para murid sebagai sang juru selamat dan penebus dunia yang menguasai segala sesuatu yang ada.
Itu versi Injil Matius. Versi Injil Lukas dikatakan godaan ketiga terjadi di hubungan bait Allah. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus, iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Itu godaan dan bujukan iblis terhadap Yesus. Namun, sekali lagi Yesus mengalahkan iblis. Tentang Yesus dan bait Allah, Yesus sebagai anak Allah yang awalnya menjadi godaan dari iblis itu kepada Yesus. Pada akhir Injil Lukas, kita membaca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ending dari godaan di bait Allah, Yesus oleh iblis diakui sebagai anak Allah, tetapi itu pengakuan godaan, dan Injil Lukas berakhir dengan pengakuan iman. Yesus, anak Allah, menuju bait surgawi, naik ke surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada dua hal yang menarik dari godaan ketiga ini. Pertama, godaan itu melibatkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Dan dengan kenaikannya, Yesus dibenarkan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu merujuk pada Injil Lukas bab 1 ayat 32. Identitas Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi ditegaskan bukan sebagai godaan, tetapi sebagai kenyataan yang menuntut iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis mengutip kitab suci. Tampaknya iblis ini mencermati jawaban-jawaban Yesus atas dua godaan pertama. Santo Lukas menulis, Yesus selalu mengutip, ada tertulis pada godaan pertama, bahwa manusia tidak hanya makan dari roti saja. Lalu pada godaan yang kedua juga ada tertulis. Lalu iblis mau mencoba masuk menggoda Yesus dengan mengutip kitab suci juga. Maka dia mengatakan, ada tertulis. Rupanya iblis membaca kitab suci, dan yang dibaca adalah kitab Mazmur yang tadi menjadi doa pembuka kita, yang menjadi Mazmur tanggapan pada hari ini, yaitu Mazmur 91. Dan yang dikutip adalah ayat 11 dan 12. Tadi dikatakan bahwa kalau Yesus taat pada iblis, menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, kakinya tidak akan terantuk
pada batu karena malaikat-malaikat akan menatang Yesus. Iblis mengutip kitab Mazmur. Sayangnya yang dikutip itu tidak disadari bahwa pada ayat berikutnya itu akan menjadi bumerang untuk iblis. Pada ayat 13 dikatakan, kalau kita baca kitab Mazmur, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu yang dikutip oleh iblis. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Iblis lupa bahwa pada ayat ke-13 itu ada kalimat yang menjadi bumerang untuknya. Karena pada ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Iblis digambarkan sebagai ular pada waktu kisah penciptaan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa gara-gara iblis dalam bentuk ular yang menggoda Hawa, dan kemudian Adam ikut terjerat dalam godaan itu. Ketika di padang gurun, iblis digambarkan hadir dalam bentuk ular, dan ular itu yang akan diinjak oleh keturunan Hawa dan Adam, yakni Ibu Maria, dan kemudian Yesus sebagai Adam baru. Kita ingat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15, digambarkan di sana setelah manusia jatuh dalam dosa akibat bujukan ular iblis, Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Disinilah iblis salah kutip. Kadang-kadang ada orang yang salah mengutip kitab suci hanya untuk menyerang orang lain. Itu tak beda dengan iblis yang menggoda Yesus di padang gurun. Padahal Yesus sendiri yang sudah mengalahkan dan akan terus mengalahkan iblis dalam wajah ular beludak itu. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 19 kita membaca bagaimana para murid juga diutus untuk menginjak ular itu. Racun kejahatan dosa diinjak dalam nama Yesus Kristus dan semua dikalahkan. Yesus memenangkan pertandingan melawan iblis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masa Prapaskah menjadi masa yang baik bagi kita untuk melawan dan mengalahkan godaan-godaan iblis bersama Yesus. Mari kita saling mendoakan agar kita semakin erat bersatu dengan Kristus dan kita dimampukan untuk mengalahkan setiap godaan yang akan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, semua godaan, kejahatan, dan dosa kita kalahkan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.